Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan contoh dari perencanaan pembelajaran. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvira De Miranda dengan NIM 2212021191 dan rekan saya Nyoman Liana Murdiasa dengan NIM 2212021197. Minggu lalu, kami sudah menjelaskan perencanaan pembelajaran yang berisi konsep dasar, urgensi perencanaan pembelajaran, dan juga prinsip mengajar. Adapun konsep dasar yang kami jelaskan yaitu perencanaan dalam pembelajaran merupakan salah satu hal yang diperhitungkan karena perencanaan akan membantu menentukan tujuan yang akan dicapai. Jadi perencanaan adalah pandangan masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di masa depan. Perencanaan pembelajaran hendaknya bersifat luas atau fleksibel dan menyesuaikan dengan peserta didik dalam pembelajaran. Kami dari kelompok 7 mengambil 3 contoh. Nah, apa sih contoh perencanaan pembelajaran ini? Yang pertama yaitu menganalisis capaian pembelajaran atau CP. Untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ini, capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. CP ini memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik. Pemetaan capaian pembelajaran dibagi dalam fase usia. Jadi, capaian pembelajaran ini bertujuan untuk menjanjikan gambaran vertikal dari tingkat ke tingkat dan kemajuan pembelajaran tercatat dalam dokumentasi yang sesuai dengan kualifikasinya. Selain itu, CP juga harus sesuai dengan kriteria penilaian yang bermanfaat untuk menilai apakah hasil belajar sesuai harapan telah tercapai. Hasil belajar dapat terukur melalui proses penilaian. Oleh karena itu, guru hanya dapat menentukan CP setelah siswa melalui proses pelajaran dan penilaian, serta harus mendemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu ada pengembangan modul ajar. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang memadu pendidik melaksanakan pembelajaran. Modul ajar yang dikembangkan harus bersifat esensial, yaitu menarik dan bermakna. Selanjutnya yaitu harus bersifat menantang dan relevan. Adapun tujuan pembelajaran menggunakan modul ajar. Yang pertama yaitu agar mempermudah dan memperjelas penyajian materi agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua yaitu bisa mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera siswa maupun guru. Selanjutnya yaitu agar dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk meningkatkan motivasi dan gairah belajar siswa maupun guru. Selanjutnya untuk membantu dan mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar yang lainnya untuk memungkinkan siswa belajar secara mandiri sesuai kemampuan dan minatnya masing-masing. Selanjutnya yaitu untuk memungkinkan siswa bisa mengukur atau menilai sendiri hasil belajarnya. Modul harus disusun secara efektif dan terperinci sebagai pegangan bahan belajar dalam proses pembelajaran. Penulisan modul yang baik yaitu modul yang bisa membuat siswa bergairah dalam belajar dan menyajikan materi sesuai dengan minat dan bakat siswa. Inti dari dibuatnya modul agar supaya siswa lebih leluasa dalam belajar walaupun tidak di lingkungan sekolah dan tidak didampingi oleh guru. Yang ketiga yaitu ada evaluasi pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran dan asesmen yang sudah dilaksanakan selanjutnya akan dievaluasi. Pendidik melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar. Setelah itu, pendidik mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki.
Dengan mengidentifikasikan hal tersebut, maka modul ajar dapat digunakan kembali. Pada konteks pendidikan, asesmen berfungsi untuk melihat kemampuan dan hambatan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa sesungguhnya yang dibutuhkan peserta didik. Berdasarkan informasi itulah, seorang tenaga pendidik akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat relatif sesuai dengan kenyataan objektif dari peserta didik tersebut. Dilihat dari isinya, evaluasi diambil dari materi yang diberikan dalam pembelajaran, sedangkan asesmen didasarkan kepada masalah dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Dilihat dari tujuan, evaluasi semata-mata hanya untuk mengukur betapa jauh materi itu dapat diserap oleh siswa. Sementara asesmen untuk melihat kondisi peserta didik saat itu dalam rangka menyusun program pembelajaran sehingga dapat melakukan intervensi atau pembelajaran secara tepat. Tadi sudah disampaikan 3 contoh perencanaan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis-garis besar, atau petunjuk-petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik sebagaimana direncanakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Sekian dan terima kasih.